Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Bertemu kembali dengan pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Kali ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.8, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Teman-teman dapat mengetahui pengertian dongeng. Yang kedua, mengetahui macam-macam dongeng. Yang ketiga, mengetahui unsur-unsur intrinsik dongeng. Yang keempat, menceritakan atau mengungkapkan hal-hal menarik dari dongeng. Setelah teman-teman mengetahui tujuan dari pembelajaran kita kali ini, teman-teman harus simak ya. Yang pertama, tentang apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, bersifat fiksi atau tidak nyata, dan penuh hayalan. Yang kedua, macam-macam dongeng. Macam-macam dongeng ada 5 ya. 1 fabel, 2 legenda, 3 mite, 4 sage, dan 5 parabel. Fabel adalah dongeng yang mengisahkan kehidupan binatang. Contohnya rubah dan buah anggur. Teman-teman bisa lihat di halaman 4 buku tema 2 ya. Legenda merupakan dongeng yang berhubungan dengan keajaiban alam yang biasanya berisi tentang kejadian dari suatu tempat. Contohnya terjadinya Danau Toba, kemudian legenda bunga mawar, Tangkuban Perahu, dan sebagainya. Yang ketiga, mite. Mite adalah dongeng yang mengisahkan tentang dewa-dewa dan makhluk gaib. Contohnya adalah Nyi Roro Kidul. Yang keempat adalah sage. Sage merupakan dongeng yang banyak mengandung unsur sejarah. Contoh dari dongeng sage adalah Jaka Tingkir. Sedangkan yang kelima adalah parabel. Parabel merupakan dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan atau cerita pendek. Adapun contoh dari parabel adalah Malin Kundang. Teman-teman pasti sudah pernah mendengarnya. Itu adalah tadi macam-macam dongeng. Sekarang teman-teman harus mengetahui unsur-unsur intrinsik dongeng. Yang satu adalah tema atau topik. Yang kedua, latar tempat dan latar waktu. Yang ketiga, alur atau jalan cerita. Yang keempat, tokoh atau pemerannya. Yang kelima, watak atau sifat. Yang keenam, sudut pandang. Yang ketujuh, majas atau gaya bahasa. Dan yang kedelapan adalah amanat atau pesan moral. Untuk dapat menceritakan dan mengungkapkan hal-hal menarik dari dongeng, teman-teman harus mendengarkan atau membaca dongeng terlebih dahulu. Yang kedua, bisa menceritakan kembali isi dongeng secara lisan. Yang ketiga, menilai kemampuan menceritakan kembali isi dengan secara lisan. Yang keempat, mengungkapkan hal-hal menarik dari sebuah dongeng. Nah, itu adalah tentang materi dongeng. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau bersifat fiksi. Nah, macam-macam dongeng itu ada 5. Yang pertama fabel, yang kedua legenda, yang ketiga mite, yang keempat sage, dan yang kelima parabel. Nah, setiap dongeng itu memiliki unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik itu ada 8. Yang pertama, tema atau topik. Yang kedua, latar waktu atau latar tempat. Yang ketiga, alur atau jalan cerita. Yang keempat adalah tokoh. Yang kelima, penokohan atau watak. Yang keenam adalah sudut pandang. Yang ketujuh adalah gaya bahasa. Dan yang kedelapan adalah amanat atau pesan moral. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah ini teman-teman silahkan baca buku paket tema 2 halaman 19 tentang legenda bunga mawar. Nah, setelah teman-teman selesai membaca, maka nanti silahkan kerjakan kuis berikut ini ya.
Untuk kuisnya, teman-teman silahkan tulis di buku tulis. Soalnya pun ditulis ya. Kemudian nanti kumpulkan ke wali kelas masing-masing. Jika ada kesulitan atau yang belum dipahami, silahkan teman-teman diperbolehkan untuk bertanya kepada wali kelas masing-masing. Semoga teman-teman memahami materi kali ini ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dengan sama-sama membaca lafadz hamdalah. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih juga teman-teman telah menyimak materi pembelajaran kali ini. Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan teman-teman dan selamat beristirahat. Terima kasih.